Bersama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martabak chapter 58 per 1. Di sini diceritakan di masa lalu, meskipun masalah yang telah membuat Kelantinta sakit kepala, masih ada cara untuk menekannya. Tapi sekarang Yangke telah menerobos ke Orde ke-9. Kelantinta tampaknya tidak memiliki cara untuk menyelesaikan. Itu membuat mereka merasa tidak percaya. Mulai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal, dia masih tidak cukup memperhatikan Yangke. Jika dia menemukan cara untuk membunuhnya beberapa tahun yang lalu, dia tidak akan mendapat banyak masalah hari ini. Namun menurut informasi yang diperoleh dari Muridinta di tahun-tahun awalnya, batas Yangke dalam kehidupan ini hanyalah Orde ke-8. Tidak ada yang menyangka bahwa selama ini ketika Kelantinta sedang bersiap untuk berperang, tunggu semesta yang legendaris tiba-tiba terbuka. Memungkinkan Yangke untuk menerobos ke Orde ke-9. Pada akhirnya, dia Monaye tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Pada saat itu, satu-satunya pertimbangannya adalah menunggu sampai Kelantinta telah menghasilkan loyalot yang cukup. Maka Yangke Orde ke-8 akan menjadi kurang berguna jika dia tidak perlu dengan sengaja menargetkannya. Sebelum tunggu semesta muncul, dia telah membayar harga yang mahal untuk menargetkannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Di sisi lain, karena dia telah menderita kerugian besar. Dia datang ke sini hanya untuk dipukuli. Moyu menatap ke arah Yangke pergi, alisnya berkerut bingung. Mengapa dia pergi ke battlefield? Mulai juga tidak tahu apa niat Yangke menggabungkan semua tindakan Yangke sebelumnya. Orang ini selalu muncul dan menghilang seperti hantu. Tidak baik. Monai dengan cepat menoleh dan berteriak gerbang domain. Baru saja dia terlalu fokus pada pertempuran dengan Yangke untuk selalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah dia tenang, Monai tiba-tiba menemukan masalah yang sangat serius. Gerbang domain telah disegel oleh kemampuan ruang Yangke. Faktanya Yangke telah pernah melakukan ini sebelumnya. Saat itu dia telah kembali dari laut fenomena langit dan mengumpulkan sekelompok sisa ras manusia di luar Noretun Pass. Ketika dia memimpin mereka untuk menyerang Noretun Pass, dia telah mengirim mereka ke wilayah spesial. Setelah itu Yangke bertugas kembali dan menyelamatkan Penatua ketiga klan naga yang ditangkap. Ketika dia kembali dari wilayah spesial, Yangke telah menggunakan kemampuan ruang untuk menyegel gerbang domain. Pada saat itu dia baru saja menerobos ke Orde ke-8. Jadi apakah itu metodenya sendiri atau pencapaiannya di Dao Hospage mereka jauh lebih rendah daripada sekarang? Pada saat itu dia bahkan telah mengeluarkan sedikit usaha. Setelah menyelamatkan Tua ketiga, Yangke membawanya ke kedalaman battlefield dan kembali ke wilayah hitam melalui jalan rahasia di zona perang langit biru. Dengan gerbang domain kesegel, Kelantinta telah menghabiskan banyak upaya untuk membukanya kembali. Setelah itu Yangke tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi sampai hari ini. Noretun Pass sekarang menjadi dasar dari Kelantinta. Setiap saat sejumlah besar Kelantinta akan lahir di sini. Bal bantuan akan terus dikirim ke garis depan untuk membantu dalam pertempuran. Peserta yang terluka juga akan kembali ke Noretun Pass untuk memulihkan diri. Dengan gerbang domain disegel, itu syarat dengan memutuskan koneksi antara Noretun Pass dan 3000 dunia. Ini tidak hanya akan menyebabkan Kelantinta kehilangan banyak keuntungan mereka, tetapi juga akan menjadi ancaman mendasar bagi pasukan Kelantinta yang bertempur di 3000 dunia. Meskipun Kelantinta saat ini memiliki banyak tuan, dan bahkan jika mereka dengan paksa mencoba membuka gerbang domain yang disegel, itu akan memakan waktu. Garis depan terus berubah, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dalam sekejap Monai memikirkan banyak hal, tiba-tiba menyadari bahwa mungkin inilah alasan utama yang datang ke Noretun Pass kali ini. Namun bahkan jika dia bisa melihat melalui titik ini, itu tidak berguna. Gerbang domain yang disegel adalah fakta, jadi dia harus menemukan cara untuk memecahkannya sesegera mungkin. Segera di bawah kepemimpinan Monaye dan Moyu, banyak masyarakat Kelantinta mulai menyerang gerbang domain. Gelombang demi gelombang energi kuat tersapu, menyebabkan para masyarakat Kelantinta merasa seolah-olah mereka telah memakan lalat. Mari kita beri mereka kesempatan untuk berlatih. Untuk sementara waktu semua orang setuju. Orang tua itu tersenyum dan melihat sekeliling sebelum menoleh ke Yangke dan berkata,
Karena semua orang tua berkabut ini ingin tinggal di sini dan bersenang-senang, mari kita tinggal di sini. Meskipun tidak banyak sumber daya untuk ditambang, masih ada gunanya. Yang mengangguk, terima kasih banyak untuk kalian semua. Tapi tolong bersiaplah, situasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari ras manusia akan meluncurkan serangan balik besar-besaran. Dan ketika hari itu tiba, saya mungkin membutuhkan bantuan kalian. Seseorang tertawa keras, kita tua dan kuat, tua tapi tegas, membunuh klan tinta seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mengeluarkan sumber daya yang telah mereka tambang selama beberapa tahun terakhir dan menyerahkannya kepada Yangkei. Mempertimbangkan risiko ditemukan oleh para master klan tinta, mereka tidak menyatukan tetapi menempatkan di sekitar selusin cincin ruang. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, mereka dapat mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam satu gerakan. Untungnya selama bertahun-tahun klan tinta tidak menyadari bahwa di kedalaman Battlefield ada tim ras manusia yang diam-diam menambang sumber daya. Alasan utamanya adalah bahwa tim ini telah menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik dan hampir dekat dengan medan perang kuno. Klan tinta tidak akan datang ke tempat seperti itu. Setelah meletakkan cincin ruang, Yangkei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Kelompok Master Order ke-8 menyaksikan hasil penantian ratusan tahun akhirnya berakhir. Dan situasi ras manusia tidak seburuk yang mereka bayangkan, semua orang dalam suasana hati yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Yangkei melanjutkan perjalanannya. Butuh banyak waktu untuk menemukan tim penambangan ini. Tetapi juga mudah untuk kembali menggunakan spirit bed yang dia tinggalkan di sepanjang jalan. Mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk tiba di pinggiran Northern Pass. Melihat ke atas, dia melihat bahwa gerbang domain yang sebelumnya dia segel telah dibuka lagi, tetapi dia tidak keberatan. Saat ini ada banyak master klan tinta yang ada lebih dari selusin peserta laut dan tua laut berkumpul di Northern Pass. Bahkan jika dia berhasil menutup gerbang domain dan begitu banyak master yang bekerja sama, hanya perlu waktu bagi mereka untuk menerobos. Namun dengan kecerdasan menaya, dia seharusnya sudah menyadari keseriusan masalahnya, bukan? Menjaga gerbang domain adalah masalah sederhana baginya, tapi bagi klan tinta itu tidak berbeda dengan bencana besar. Terutama pasukan klan tinta yang masih bertarung di luar. Ini bahwa persepsinya yang cermat, aura kuat tersebar di semua tempat, tidak repot-repot menyembunyikan diri sama sekali. Seperti saya terang di kegelapan dari waktu ke waktu, tim kecil kultivator klan tinta yang berpatroli di daerah itu menyebabkan seluruh tempat dipenuhi dengan rasa takut. Tidak bisa di hari 2 bulan yang lalu, yang tiba-tiba muncul di Northern Pass berubah menjadi naga ilahi dan bertarung dalam pertempuran hebat dalam kelompok master klan tinta. Meskipun pada akhirnya yang terpaksa mundur dan bahkan dipukuli, klan tinta masih menderita beberapa kerugian. Belum lagi episode Ralut yang telah terluka dalam pertempuran hebat itu. Salah satu sarang tinta tingkat royal telah dihancurkan dan 2 wilayah yang memenuhi syarat untuk menjadi royal juga telah dibunuh oleh Yangkei.